Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 komunikasi. Kini kami akan praktekkan video komunikasi terapeutik SPDK. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Farijal Arifin Mansyah, NIM 1910076, berperan sebagai ayah pasien. Perkenalkan, saya Abdira Kurniawati, NIM 1910016. Di sini saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, saya Amanda Dita Fisya Putri, saya berperan sebagai pasien dengan NIM 1910010. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah, NIM 1910104, berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Intan Triwahyuni, NIM 19158, sebagai perawat 2. Pada suatu hari, ada mahasiswi Stikes Hang Tua Surabaya, jurusan keperawatan, yang akan melakukan tindakan resiko perilaku kekerasan kepada Nona A dengan usia 17 tahun. Menurut keluarga, pasien sering marah dan sering membuang barang yang ada di sekitarnya dan juga berkata kasar. Pasien melakukan tindakan tersebut dikarenakan keinginan pasien tidak dapat terpenuhi, biasanya dengan cara duduk dengan mata kosong dan juga berbicara dengan nada yang tidak beraturan. Tangan kiri terdapat jas. Sebelum perawat menemui klien, perawat terlebih dahulu mempersiapkan diri. Pada pukul 09.00, perawat menemui klien yang akan dilakukan pengajian di ruangannya. Sebelum melakukan pengkajian, perawat terlebih dahulu mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya perawat Siti Nuraisyah, bisa dipanggil perawat Siti. Mbak namanya siapa? Nggak apa-apa, bilang saja Mbak. Ana. Baiklah, saya panggil Mbak Ana ya. Mbak Ana gimana sih kabarnya sekarang? Mbak, saya lagi bertanya Mbak. Mbak Ana kenapa? Kok diam aja? Apakah Mbak Ana lagi sakit? Oh, ya udah kalau gitu, kalau Mbak nggak mau bicara nggak apa-apa. Nanti saya akan kembali lagi 10 menit. Saya harap Mbak Ana sudah mau bicara sama saya ya. Loh, astagfirullahaladzim. Mbak, jangan kayak gitu. Nanti kepalanya sakit. Jangan dibetulkan. Biarin, saya ini orang nggak berguna, saya ini orang yang bodoh. Sabar Mbak, siapa yang bilang Mbak Ana itu orang yang tidak berguna? Saya ini orang yang nggak berguna. Di dunia ini Mbak, nggak ada yang tidak berguna. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Jadi begini, apakah Mbak mau ajak ke taman? Ngapain? Ya nanti Mbak itu bisa lihat pemandangan, terus biar pikirannya Mbak itu tidak marah-marah lagi, lihat pemandangan. Ayo mari saya bantu Mbak. Jadi gimana Mbak perasaannya? Apakah Mbak udah merasa baikan, udah nyaman? Kalau boleh tahu, saya mau tanya, kenapa Mbak kok sampai bilang kalau Mbak itu nggak berguna? Saya merasa malu karena saya tidak lulus ujian. Masa mengerjakan soal begitu saja saya tidak bisa. Saya juga merasa bodoh. Sabar ya Mbak, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi kan tetap saja gagal. Sabar Mbak, yang tenang. Apa sih yang membuat Mbak itu marah? Sampai kesal-kesal kayak gitu. Saya tuh kesal kalau ada yang menanyakan tentang kelulusan. Rasanya ingin saja saya pukul mereka. Oh, jadi begitu. Mbak itu merasa kesal karena ada yang menanyakan ketidaklulusannya Mbak. Baik, sekarang coba Mbak pikirkan, memukul orang itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, Sun. Nah, bagus. Itu perilaku yang tidak baik, Mbak.
Selain itu bisa melukai orang dan juga tangan Mbak itu nanti terluka. Iya Sus, tidak ada gunanya juga memukul orang. Nah, itu perbuatan tidak baik. Sebelumnya Mbak Ana tahu nggak caranya meluapkan amarah? Belum Sus. Belum ya Mbak. Kalau begitu nanti rekan saya mau mempraktekkan cara meluapkan amarah. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baiklah kalau begitu ayo kita kembali ke ruangan kalau begitu. Selamat siang Mbak Ana. Selamat siang Mbak Ana, perkenalkan saya Perawat Intan. Saya di sini akan mengajarkan teknik mengontrol amarah. Bagaimana perasaan Mbak Ana sekarang? Baik Sus. Pertama, Mbak Ana bisa minum obat secara rutin. Yang kedua, Mbak Ana bisa melakukan latihan menarik nafas dalam. Yang ketiga, Mbak Ana bisa beribadah dan berdoa. Yang keempat, Mbak Ana bisa membicarakan langsung kepada orang yang menyebabkan Mbak Ana marah. Oh begitu ya Sus, ada banyak. Iya Mbak Ana hebat. Sekarang saya akan mengajarkan satu persatu dari teknik yang tadi ya Mbak. Sekarang dimulai dari teknik tarik nafas dalam. Iya Sus. Ayo kita lakukan bersama-sama ya Mbak. Bagaimana Mbak? Apa sudah lebih tenang? Iya Sus. Alhamdulillah, wah bagus sekali Mbak Ana sudah bisa mengerti. Lalu sekarang kita mempraktekkan bagaimana berbicara langsung kepada orang yang membuat Mbak Ana marah. Contohnya seperti tarik nafas dulu, lalu Mbak Ana berbicara, maaf, kamu bilang saya bodoh, saya tersinggung gara-gara itu. Coba Mbak Ana praktekkan seperti itu dan anggap saya seperti teman Mbak Ana yang membuat Mbak Ana kesal. Aku kesal kamu bilang saya bodoh. Tenang Mbak, sepertinya Mbak Ana belum bisa mengontrol emosi Mbak Ana. Coba Mbak Ana minum dulu. Coba sekarang Mbak Ana praktekkan yang saya praktekkan tadi. Mohon maaf ya, kamu bilang saya bodoh. Padahal kan nggak ada orang bodoh di dunia ini. Kan saya jadi tersinggung. Oh seperti itu ya, saya minta maaf ya. Nah bagus, seperti itu Mbak Ana. Mbak Ana bisa melakukannya. Kemarin aku lagi kesel banget sama orang. Sampai rasanya itu marah. Karena dia bilang aku bodoh. Kan jadi kesal. Wah hebat sekali Mbak Ana sudah bisa mempraktekkan. Sekarang Mbak Ana yang terakhir tinggal beribadah dan berdoa kepada Allah. Banyak sekali Sus. Iya memang banyak sekali Mbak Ana caranya. Tapi Mbak Ana bisa memilih salah satunya untuk menahan emosi Mbak Ana. Bagaimana sekarang perasaannya Mbak Ana setelah mempraktekannya? Alhamdulillah perasaan saya lebih nyaman. Alhamdulillah kalau begitu. Jika Mbak Ana marah, bisa mempraktekkan salah satu cara mengontrol marah yang tadi saya praktekkan ya Mbak. Iya Sus. Bisa diceritakan kembali apa saja yang kita bicarakan tadi Mbak? Tadi kita ngobrol, lalu suster menanyakan perasaan saya. Saya menjawab marah dan kesal. Setelah itu suster mengajarkan saya untuk mengontrol amarah dengan cara yang baik. Benar sekali, saya lihat tadi juga Mbak Ana mempraktekkan dengan baik. Nanti kalau Mbak Ana mau merasa ingin marah lagi, Mbak Ana bisa melakukan salah satu cara teknik mengontrol amarah yang tadi saya ajarkan ya Mbak. Ya Sus. Kalau begitu, besok saya akan kembali lagi untuk menanyakan dan memeriksa kondisi Mbak Ana. Apakah boleh Mbak Ana? Boleh Sus. Tempat dan waktunya di mana Mbak Ana? Saya mau di taman, untuk jamnya terserah suster. Baik, kalau begitu besok jam 10 pagi ya Mbak. Ya Sus. Baik, saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Sus, ini ayah saya. Suster yang merawat anak saya. Iya, saya adalah perawat Siti yang merawat Mbak Ana ini. Oh, jadi terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama ya Pak. Aku keluar dulu ya, mau main di sana. Iya, hati-hati ya. Hati.
Kak, bisa bicara berdua dengan saya? Saya mau membicarakan perkembangan tentang Mbak Ana. Oh iya, boleh sus. Mari silakan masuk ke dalam ruangan, Pak. Selama ini apakah ada masalah atau kesulitan yang Bapak hadapi untuk merawat Mbak Ana? Kalau masalahnya sendiri sih yang paling sulit itu dia untuk mengontrol emosinya sendiri. Jadi apalagi sebelum masuk rumah sakit itu dia suka membanting barang, terus suka teriak-teriak gitu, menyakiti dirinya sendiri. Walah, jadi dia itu sulit untuk mengontrol amarah ya, Pak? Apakah ada lagi? Sepertinya cuma itu saja gitu ya. Begini ya, Mbak Ana itu mengalami resiko perilaku kekerasan yang biasanya itu disebut itu susah mengontrol amarahnya gitu, Pak. Sebelumnya apakah Bapak tahu tentang perilaku kekerasan? Belum. Jadi perilaku kekerasan itu perilaku yang diawali oleh adanya perasaan marah. Biasanya itu dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, Pak. Baik secara fisik, emosi, dan seksual. Biasanya juga itu disebabkan karena adanya riwayat kegagalan, adanya riwayat gangguan saraf, pusat atau struktur otak, dan bisa juga faktor keturunan. Oh, jadi begitu ya sus. Iya, Pak. Nah, biasanya juga ditandai dengan perasaan tegang, sering berbicara kasar, kemudian marah-marah, memukul tembok, bahkan sampai melempar barang. Wah, bahaya juga ya sus. Lalu yang saya lakukan mungkin apa gitu? Nah, sekarang apakah Bapak bersedia untuk saya ajarkan cara yang baik mengontrol amarah? Boleh sus, silakan. Jadi yang pertama itu dengan patuh minum obat, kemudian yang kedua dilakukan latihan tarik nafas dalam, kemudian yang ketiga itu dengan berbicara langsung pada orang yang menyebabkan marah, dan yang keempat itu bisa dengan sholat dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya dia sedang marah atau jenisnya saya bisa menerapkan cara tersebut ya? Iya, Pak, benar sekali. Kemudian jika Mbak Ananya marah dan tidak bisa dikontrol, maka Bapak segera bawa ke rumah sakit kembali ya, Pak. Baik sus, terima kasih sus. Iya, Pak, sama-sama. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya. Saya mau menghampiri Mbak Ana. Iya, silakan sus. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.